Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah kita pada hari ini, yaitu ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan doa untuk seluruh rakyat Indonesia, secara khusus jemaat HKBP Tangerang Kota. Tema kita pada hari ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Indonesia, kita Indonesia. Tentu kalau kita Indonesia, kita tangguh dan kita tumbuh. Amin. Firman Tuhan untuk menguatkan kita sebagai penekanan dalam tema kita pada hari ini tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Demikianlah dikatakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhutna do tarpatu paau marhite-hite ibana namar gogoyhon au. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang sempurna. Namun karena jatuh ke dalam dosa, kita menjadi makhluk yang lemah dan terbatas. Siapapun di antara kita pasti pernah mengalami jatuh bangun dalam hidup ini. Benar ya, Mangina? Arus gelombang kehidupan silih berganti, susah senang, tertawa, menangis, sehat, sakit terus datang. Silih berganti selama kita masih hidup di dunia ini. Lalu apakah kita harus menyerah? Anak Tuhan tidak boleh menyerah, melainkan harus berserah. Kita ingat ya, anak Tuhan tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berserah. Berserah kepada apa? Berserah kepada siapa? Tentu berserah kepada Tuhan. Ada beberapa fakta yang harus kita perhatikan untuk kita bisa kuat dan terus maju menghadapi tantangan. Ada kalimat yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ini adalah kalimat motivasi yang menyemangati kita supaya kita tidak langsung lemah, tidak langsung putus asa ketika kita menghadapi kegagalan. Karena untuk mendapatkan suatu hasil produk yang baik dengan kualitas yang baik, tentu suatu produk itu mengalami proses uji coba. Gagal berulang-ulang sehingga si pembuat produk ini bisa menghasilkan produk yang berkualitas yang baik. Jadi tidak serta-merta ketika dibuat lalu jadi mantap, tidak. Mengalami proses gagal, kurang baik dan seterusnya sampai mendapatkan hasil yang lebih baik. Thomas Alva Edison mengalami kegagalan kurang lebih 1000 kali untuk bisa menjadikan bola lampu yang dia ciptakan menjadi lebih sempurna. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, percaya atau tidak, Anda, saya, kita semua pastilah memerlukan kegagalan berulang kali untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk menjadi seseorang yang lebih sempurna. Itulah sebabnya kita harus menjalani berbagai-bagai proses kehidupan. Kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Kita ingat lagu kita dalam Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan bukan berarti hidup ini sudah selesai. Ngasai be, inamai, matema, tidak. Tetapi anak Tuhan harus punya pengharapan dan dia katakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Berarti keberhasilan, kesuksesan saya ada di depan. Kalau sekarang saya harus mengalami proses jatuh bangun,
Ini adalah satu jalan, satu cara untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih, lalu ada yang kedua mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi setiap kegagalan, setiap ketidakberhasilan yang kita jalani kehidupan, anak Tuhan pasti menganggap itu adalah satu pembelajaran yang berharga di dalam hidupnya. Tentu kita tidak mau jatuh ke dalam lubang yang sama. Kalau kita sudah sering melewati jalan yang rusak, orang yang hafal jalan itu dia tidak akan melintasi sisi-sisi yang ada lubangnya. Dia tahu nanti sekian meter ada lubang di sana, saya harus ke kiri. Sekian meter di sana ada jalan yang agak putus sedikit, saya harus lebih pelan-pelan mengendarai kendaraan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pertama mungkin kita bisa masuk lubang, bisa terperosok, tapi setelah itu kita tidak akan mungkin lagi. Karena apa? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman pahit, penderitaan, pergumulan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita ini membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin berani. Membuat kita semakin tangguh. Amin. Itulah sebabnya kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh lemah ketika kita harus menjalani berbagai-bagai pergumulan. Sekarang kita sedang menghadapi pergumulan yang sama. Jemaat, pendeta, pelayan penuh waktu semua, para halado, semua kita di dalam pergumulan yang sama di masa-masa pandemi ini. Bagaimana dampaknya, bagaimana reaksinya di dalam pandemi ini dalam kehidupan kita. Itu tergantung bagaimana kita menghadapinya. Bagaimana kekuatan hati kita, kekuatan mental kita untuk bertahan. Tentu sebagai anak Tuhan kita harus kuat dan berani. Sekarang kita seperti di dalam penjara, dikurung, tidak boleh kemana-mana. Atan bo, unang jumardalani. Atan, unang mengalangi, huhut makatai. Ya kan? Kita seperti dikekang. Tapi ingatlah Bapak Ibu, pengekangan yang kita alami sekarang tidak seperti pengekangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan Paulus di dalam perikop kita ini. Dia di penjara, tetapi apa dikatakannya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang kalau mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, kepintaran kita, pasti kita kalah. Kita tidak akan mampu bertahan. Tetapi Tuhanlah yang memampukan kita bertahan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Kalau kita menghadapi kegagalan, kalau kita menghadapi pergumulan, kita harus kuat. Kita harus terus tegak berjalan, berani menapaki kehidupan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat roh di azal di hasiangan naon. Torus dohita di dongani debata asal mahita marsi hohot tu ibana. Kita berpegang kepada Tuhan. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Jangan mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kemampuan. Kita ingat cerita Titanic. Titanic itu kapal yang sangat besar yang diklaim tidak akan tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kapal itu tenggelam karena batu es. Apa yang menyebabkan? Kesombongan. Menganggap ilmu pengetahuan, kemampuannya sesuatu itu akan berhasil dengan baik. Tidak. Kapal itu tenggelam. Hidup kita pun seperti itu. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengandalkan kehebatan kita. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari hidup kita semakin kuat. Hari lepas hari kita menjadi tangguh menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Saya katakan tadi, keberhasilan itu harus mengalami proses panjang. Jatuh bangun, sakit, sedih, dilewati. Seperti pahlawan kita merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ingat lagu Butet?
Butet di pangungsian doa mang muale butet. Damar gurila, ya kan? Damar darurat, margurila, margerilya. Segala cara dilakukan. Oh, dengan cara seperti ini kami gagal. Dengan cara seperti ini kami kalah. Berbagai-bagai cara dilakukan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang saya boleh gagal Tuhan. Tetapi saya percaya ini akan berlalu. Besok dan besok saya pasti berhasil. Saya pasti lebih hebat. Inilah pertumbuhan iman orang percaya. Ketangguhan membuat kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana Paulus meneguhkan seluruh jemaat yang dia layani, dan dia juga meneguhkan kita yang hadir pada ibadah hari ini melalui Zoom meeting kita, ataupun jemaat yang mengikuti melalui YouTube kita. Kita diberikan kekuatan. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan, tetapi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, dia akan mampu bersukacita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 4 itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah walaupun itu tidak mudah. Tetapi percayalah Amanginam, di dalam sukacita kita beroleh kekuatan baru. Karena semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Tetapi sukacita di dalam Tuhan memberikan kita pengharapan. Segala kesempatan masih diberikan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Kalau kita masih bergumul, ayo jangan pernah jatuh, jangan pernah lemah, apalagi sampai putus asa. Tetapi bangkitlah dan lihatlah kebesaran Tuhan yang akan terus menolong kita. Teruslah tangguh, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi bukan asal bertumbuh ya. Tentu hidup kita ini harus berbuah. Buah kita harus bisa dinikmati. Kita harus berdampak bagi orang lain. Itulah yang bertumbuh yang sebenarnya. Karena Alkitab berkata pohon yang tidak bertumbuh itu harus ditebang, dibakar. Tetapi hidup orang percaya kita harus bertumbuh dan berbuah. Dan buah kita inilah berkat-berkat kehidupan yang akan kita berikan ketika kita masih hidup di bumi ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku, kita, Indonesia. Kita harus tangguh dan kita harus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.